Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan perlindungan. Mengingat kondisi sedang social distancing, tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kalian lakukan ketika di rumah. Nah, bagaimana kalian mensiasati itu? Untuk lebih memperjelasnya, bertemu lagi kembali ya dengan Bapak dalam agenda kegiatan kali ini adalah tentang pembelajaran IPS materi kelas 8 semester ganjil tentang mobilitas sosial. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, setelah itu bentuk-bentuk dari mobilitas sosial dan faktor penghambat serta faktor pendorong dari mobilitas sosial itu sendiri. Untuk pertemuan yang pertama kita akan bahas dulu apa itu kompetensi yang tentunya harus kalian miliki ya. Yang pertama, kalian diminta untuk memahami pengetahuan terkait mobilitas sosial serta fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, indikator dari KI dan KD itu adalah yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial, mengidentifikasikan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, kita ke pengertian mobilitas sosial. Di sini sebetulnya ada satu contoh kasus tentang mas'ud ya. Di antaranya yang Bapak garis bawahi adalah yang berwarna kuning. Apa? Kita lihat dari yang pertama ya, kasusnya itu petani miskin. Oke, itu siapa? Mas'ud adalah anak dari petani miskin. Kemudian yang kedua, bercita-cita ya. Kemudian strip kuning yang ketiga adalah melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu lebih tingginya. Dan pada tahun 1980 Mas'ud ke kota. Nah, setelah itu kuliah dan mendapatkan pengetahuan yang luas tentang usaha bisnis. Nah, kemudian ini batu loncatannya dari berjualan koran di lampu merah, setelah itu memiliki kios koran dan majalah, lalu setelah itu memiliki toko buku yang laris, bahkan sampai membuka 4 cabang toko buku dan memiliki 200 pekerja. Nah, ini pergerakan dari mobilitas sosialnya. Dari yang tadinya petani miskin berubah menjadi seorang pengusaha terpandang. Nah, ini kemudian keyword yang harus kalian kuasai adalah dia memiliki kegigihan, atau di dalam usahanya dia sangat gigih. Dari contoh kasus yang tadi bisa kalian lihat pengertian mobilitas sosial. Nah, di sini pertanyaan, apa mobilitas sosial itu? Kita lihat definisinya. Yang pertama, mobilitas berasal dari kata mobil, lis ya, mobilis dari dalam bahasa Latin, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, kata sosial. Pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Yang ketiga, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itulah pengertian mobilitas sosial. Nah, ini mobilitas sosial menurut para ahli, tapi akan Bapak jelaskan lagi secara garis kuningnya saja, keywordnya ya, yang akan Bapak cari. Tadi mobilitas sosial itu adalah pergerakan. Nah, kalau Paul B. Harten itu mengatakan pergerakannya itu kelas sosial ke kelas sosial yang lain ya, dari strata yang satu ke strata yang lain. Itu kata kunci berdasarkan pendapat Paul B. Harten. Kemudian Kimball Young dan Raymond W. Mack itu mengatakan perpindahannya itu apa? Dari struktur sosial, setelah itu mengatur organisasi suatu kelompok. Nah, itu kesimpulan dari Kimball Young dan Raymond W. Mack.
Yang selanjutnya adalah pendapat Anthony Giddens. Nah, kalau Anthony Giddens itu menyoroti perpindahan gerakan dari orang per orang atau kelompok. Nah, jadi harus ada posisi atau kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, yang terakhir Harten dan juga Han itu mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita ke bentuk dari mobilitas sosial. Pada dasarnya bentuk dari mobilitas sosial ini hanyalah dua, vertikal dan horizontal. Itu bentuknya. Akan tetapi penjabaran dari bentuk ini kita lihat. Secara vertikal itu perpindahan seseorang ke kelompok, seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik itu berpindahnya menjadi yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Selanjutnya yang kedua, mobilitas secara horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Oke, untuk mobilitas secara vertikal tadi terbagi ke dalam social climbing dan social sinking. Nah, untuk social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya seseorang atau orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Itu dikenal istilahnya sebagai social climbing. Jadi ada kenaikan ya. Selanjutnya mobilitas secara vertikal ke bawah. Meskipun dia vertikal tapi turunnya ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking sering kali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh kecil, yang dulunya seorang presiden, orang nomor one in Indonesia, itu dia mengalami social sinking atau penurunan stratifikasi sosial atau status sosial ketika sudah tidak menjabat lagi. Haknya berkurang, kewajibannya pun berkurang. Adapun untuk bentuk mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu adalah cakupan ya dari mobilitas sosial itu sendiri. Pertama ada mobilitas intragenerasi. Nah, harus kalian ketahui bahwa intragenerasi ini dalam satu generasi. Contohnya, seseorang yang dialami ya di dalam masa hidupnya atau berdasarkan riwayat hidupnya. Jadi intragenerasi itu tidak ke generasi yang lain ya dalam satu riwayat hidupnya. Contoh kecilnya adalah seseorang yang mengalami mobilitas sosial tetapi tidak luar dari generasinya. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Nah, kalau mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi ini mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah dimiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Seperti halnya tadi kalau antar generasi itu bisa kita contohkan adalah kasusnya Mas Ud, petani miskin menjadi seorang pengusaha yang sukses ya dengan kegigihannya. Nah, itu antar generasi. Jadi dari ayah ke anak ataupun dari anak ke cucu dan seterusnya. Selanjutnya ini Bapak kasih tampilan sederhana mobilitas antar generasi. Nah, kalau dari sini dimulainya dari kakek. Kakeknya sebagai petani, neneknya sebagai ibu rumah tangga, kemudian turun ke ayah. Nah, dari ayah ini menjadi guru, ibu pun menjadi guru. Jadi ada kenaikan status sosial dalam sini. Setelah itu dari ayah dan ibu ini juga anak-anaknya melakukan juga mobilitas sosial. Anak pertama menjadi seorang dokter, anak yang kedua menjadi seorang pengusaha, dan anak yang ketiga menjadi seorang TNI. Maka jelas mobilitas sosial di sini antar generasi. Kakek, kemudian ayah dan ibu, kakek nenek ya maksud bapak. Setelah itu ayah dan ibu, guru dua-duanya, dan ke anaknya menjadi
profesi yang beragam. Ada yang dokter anak pertama, kemudian anak kedua pengusaha, dan anak ketiga menjadi seorang WNI. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama itu ada faktor struktural, kemudian yang kedua ada faktor individual, ketiga ada faktor sosial, keempat ada faktor ekonomi, kelima faktor politik, yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Setelah itu faktor penghambat, yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada diskriminasi. Yang pertama adalah faktor struktural, faktor pendorong yang pertama. Bisa kalian lihat visualisasinya, ya. Itu Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Cuman Bapak belum masukkan foto yang terbaru, ya, belum ada Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, ya. Kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, dari faktor struktural ini merupakan faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas atau yang kita kenal sebagai kelahiran. Nah, dalam faktor struktural ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka, semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh kecil, iklim demokrasi di Indonesia itu memberi kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Kita lihat Presiden yang terbaru, Bapak Joko Widodo, dengan latar belakang orang tuanya yang bukan merupakan orang yang berkecimpung di dalam dunia politik, tapi kenapa dia bisa meningkatkan mobilitas sosialnya? Karena memang struktur di Indonesia ini terbuka, iklim demokrasi Indonesia yang terbuka memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Kemudian dari struktur yang tertutup itu bisa kita lihat tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas. Contohnya, sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja dan selanjutnya. Nah, kalau dalam Hindu, kita kenal ada 4 kasta. Ada kasta tertinggi yaitu Brahmana, kasta kedua ada Ksatria, kasta yang ketiga ada Waisya, dan kasta yang keempat ada Sudra. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang kedua atau faktor individu. Nah, di sana kalian bisa melihat visualisasi dari Bapak Monang. Nah, dia ini sebagai pengusaha rumah Barbie. Kita lihat slide yang selanjutnya. Dari pemungut bola menjadi pengusaha yang sukses. Nah, awalnya Bapak Monang ini ternyata sebelum menjadi pengusaha rumah Barbie, dia itu seorang pemungut bola. Nah, miniatur ini dibuat oleh Bapak Monang, ya. Miniatur rumah Barbie ini, usaha laki-laki Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar. Monang merupakan salah satu contoh difabel. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Meskipun dia seorang yang difabel, artinya memiliki kekurangan dari segi fisik, ia memiliki satu kaki, memulai usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali dia gagal, namun selalu punya semangat untuk membangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel sehingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Monang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan ini yang harus kita tiru. Yang difabel bisa sukses, apalagi kita yang memiliki fisik atau secara psikis kita sempurna, ya. Jangan sampai kalah oleh orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik. Yang ketiga, faktor sosial. Nah, faktor sosial ini lingkungan tempat kita tinggal. Apa yang pertama yang muncul dari faktor sosial itu adalah setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Bagus kalau kamu merasa tidak puas terhadap status sosial yang diperoleh dari hasil orang tua. Contoh, dia menjadi seorang direktur perusahaan tapi menjadi warisan. Akan lebih baik manakala orang itu memiliki status sosial yang berbeda dari orang tuanya.
Timbul dari mana? Dari rasa ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Jadi ketika kamu sudah ada rasa ketidakpuasan, maka kamu akan berjuang dengan sangat gigih. Yang selanjutnya, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memilih status. Contoh kecil, jikalau Bapak bisa memilih status sosial Bapak mungkin akan memilih status sosial sebagai anak Raja Inggris. Bisa, akan tetapi kita dilahirkan tidak bisa memilih status sosial, karena status sosial murni diwariskan oleh orang tua. Yang selanjutnya, apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tua, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang telah dicapai oleh orang tua saat ini, bukan kita merasa puas dan berbangga diri, tapi kita akan merasa puas ketika sosial itu diperoleh. Status sosial itu melalui usaha yang giat dan sungguh-sungguh. La yanalul kamala illa bil masaqat. Tidak akan tercapai kesempurnaan tanpa adanya kesungguhan. Selanjutnya dari kata sosial ini, kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tua juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari apa yang telah orang tua kalian. Next, selanjutnya kita ke jenis-jenis status sosial. Nah, jenis status sosial ini ada ascribed status, kemudian assigned status, dan achieved status. Kita lihat ke ascribed status. Yang pertama, status yang didapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, dan golongan. Kita lihat dulu jenis kelamin. Yang terlahir sebagai laki-laki, udah jangan ingin merubah status sosial menjadi perempuan, karena itu di negara kita tidak diperbolehkan, apalagi di agama. Kemudian ras, kita terlahir sebagai ras mongoloid atau bahkan sebagai ras negroid. Jangan berharap kita ingin melakukan perpindahan status sosial. Misalkan ingin menjadi ras Kaukasoid, ya, dari yang tadinya kulit hitam negroid ke ras Kaukasoid, itu Bapak rasa lebih baik jangan, ya. Kemudian kasta. Nah, kalau kasta ini berlaku hanya di agama Hindu. Dan golongan. Nah, golongan ini juga didapatkan sejak lahir. Maksudnya golongan itu sukunya. Misalkan terlahir di suku Sunda, berarti dia golongannya suku Sunda, seperti itu. Kemudian assigned status. Nah, ini status yang diperoleh seseorang dalam masyarakat bukan dibawa dari lahir, tetapi karena usaha dan kepercayaan. Nah, contoh kepala suku. Kalau di kita jangan jauh-jauh menjadi anggota DPR saja, ya. Itu merupakan status yang diperoleh dari kepercayaan masyarakat. Di kita ada kiai. Apakah yang bergelar kiai itu harus selalu anaknya kiai? Oh, tidak, ya. Karena itu merupakan status sosial yang bagi mereka yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, yang menjadi sesepuh. Tidak ada sekolah sesepuh, tetapi karena keilmuannya dan kepercayaan masyarakat, maka dia menjadi atau dipercaya sebagai sesepuh. Selanjutnya adalah achieved status. Nah, ini status yang didapat seseorang karena bekerja dengan keras. Nah, apa yang diperolehnya? Misalkan dia berpendidikan tinggi, pekerjaannya pun tentu tidak akan menempati posisi pekerjaan yang tidak berdasarkan pendidikannya. Keempat, faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi yang mudah atau yang baik, ekonominya stabil, dalam arti tidak memikirkan hari ini makan, besok nggak makan, enggak. Jadi dia ekonominya stabil. Khususnya bukan dia, ya, tapi orang tuanya. Nah, di sini memudahkan individu dalam kelompok melakukan mobilitas sosial, ya, karena dia bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Modal dia memiliki, kesempatan apalagi. Nah, baru kesuksesan akan mudah diperoleh dari segi faktor ekonomi. Tapi banyak juga contoh ketika ada anak orang kaya, wah, dia banyak hartanya, tapi karena dia kurang motivasinya, yang terjadi sebaliknya. Harta orang tuanya habis, dia tidak bisa merubah status sosial. Next, yang selanjutnya adalah faktor
politik. Nah, kondisi politik di suatu negara, apalagi kondisi politiknya yang stabil, mendorong percepatan mobilitas. Nah, kita lihat visualisasinya. Politik stabil, ekonomi maju, mobilitas meningkat. Dalam arti di sini akan mudah sekali. Yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, dengan pendidikan yang mudah, pendidikan sulit diakses. Kita lihat ya, comparative picture yang ada di tampilan. Bagaimana visualisasi dari gambar ini menggambarkan pendidikan yang sulit diakses dengan pendidikan yang mudah diakses. Pendidikan yang sulit diakses adalah masyarakat pendidikannya tingkat rendah. Tapi bagi pendidikan mudah diakses, masyarakat pendidikannya tingkat tinggi. Kemudian ketika masyarakat pendidikannya rendah, maka itu juga memungkinkan mobilitas sosial susah berubah. Akan tetapi ketika masyarakat yang berpendidikan tinggi, mobilitas sosial mudah berubah. Next, yang selanjutnya adalah faktor kemiskinan. Nah, faktor kemiskinan ini menjadi penghalang, penghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Kenapa? Karena bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalahnya pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber dayanya. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu terbatas. Jadi intinya, pendidikan terlebih dahulu, baru setelah pendidikan itu akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dari menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas akan berimplikasi kepada menciptakan lapangan pekerja. Kuncinya, keywordnya adalah pendidikan terlebih dahulu. Dalam melaksanakan sebuah pendidikan tidak sesimpel atau kita tidak seperti makan cengek yang begitu geletuk, yang begitu kita makan langsung terasa pedas. Akan tetapi pendidikan itu dalam waktu yang lama untuk memperoleh hasil yang optimal atau bahkan lebih jauhnya adalah maksimal. Yang selanjutnya, faktor penghambat dari mobilitas sosial itu adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Visualisasinya kita gambarkan piramid di sana, ya. Nah, di sini ada kelas 1, 2, dan 3. Nah, kelas 1 itu untuk orang-orang Eropa. Jadi pendidikannya lebih tinggi, high class namanya. Kemudian ada middle class, ya, atau kelas yang sedang. Itu masuk ke Timur Asing. Nah, golongan para pedagang dari Cina ataupun Arab. Yang terakhir baru Bumi Putra. Nah, Bumi Putra ini penduduk Indonesia asli atau yang kita kenal bahasanya Irlander, ya. Nah, ini adalah bagian sistem pelapisan sosial pada masa kolonial Belanda. Selanjutnya, saluran dan dampak mobilitas sosial. Kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Indikatornya mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. Nah, baru mengemukakan dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Yang pertama, saluran mobilitas sosial ada yang dari pendidikan, kemudian ada organisasi ekonomi, ada organisasi profesi, kemudian ada organisasi politik. Nah, saluran itu ibaratkan sebuah jalan pengantar. Ya, itu adalah saluran. Kalian bisa melakukan mobilitas sosial. Yang pertama dari pendidikan. Dianggap sosial elevator. Elevator itu kayak lift gitu ya, meningkatkan status seseorang untuk dari yang status sosialnya rendah ke status sosial yang lebih tinggi bisa ditempuh melalui sebuah pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi ekonomi. Perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. Organisasi ekonomi ini diidentikan dengan perusahaan. Ketika kalian memasuki sebuah perusahaan, maka dituntut untuk menjadi orang yang profesional. Nah, ketika kamu sudah menjadi profesional, kemudian kamu terpakai oleh perusahaannya dan berprestasi, maka karir kamu akan cepat melejit. Itu ketika menggunakan saluran organisasi ekonomi.
Kemudian saluran yang ketiga, organisasi profesi. Bisa kita lihat contohnya ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ini khususnya untuk para dokter. Kemudian kalau para guru itu namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kadin, Kamar Dagang dan Industri, itu dari organisasi profesi. Jadi orang-orang yang tergabung di dalam ini, dia sudah menempuh pendidikan profesi. Yang keempat adalah organisasi politik, anggota parpor yang profesional dan punya dedikasi loyalitas akan mendapatkan status sosial yang tinggi. Tadi sudah 4 saluran mobilitas sosial. Sekarang yang kelima, lembaga keagamaan. Agama dianggap sesuatu yang luhur dan penting. Seseorang atau seorang pemuka agama akan dihormati oleh masyarakat banyak. Jadi ketika kita melihat seorang yang memiliki kemampuan agama, maka otomatis dia bisa melakukan mobilitas sosial, karena itu merupakan salah satu bagian dari saluran mobilitas sosial. Selanjutnya yang keenam adalah melalui perkawinan. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status sosial lebih akan menyandang status sosial. Contoh kecil, bapak nikah dengan anak presiden, atau bapak menikah dengan anak seorang CEO, maka otomatis ya akan memiliki status sosial atau mobilitas sosial tentu akan meningkat. Oke, yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial. Nah, apabila semua mobilitas sosial bersifat social climbing atau mengalami kenaikan, tentu semua orang akan merasa senang. Tapi sebaliknya, ketika kita mengalami social sinking, maka kita akan merasa kecewa. Tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial: ke bawah, ke atas, dan ke samping. Vertikal social climbing, vertikal social sinking, dan horizontal. Kita lihat dampak positif yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Itu adalah dampak mobilitas sosial. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial akan semakin cepat manakala orang ingin melakukan perpindahan dari status sosial yang satu kepada status sosial yang lain. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Integrasi lebih mengacu kepada persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada dampak negatif, terjadinya konflik. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai macam kategori, bahkan bisa meruncing atau bisa dikategorikan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak manakala perselisihan itu tidak segera diselesaikan, bisa menjadi sebuah konflik atau bahkan peperangan ya. Selanjutnya, gangguan psikologis. Nah, dampak negatif dari mobilitas sosial itu gelisah karena turun jabatan, tidak mendapat apa yang diidam-idamkan, dan sebagainya. Serta yang terakhir itu menyebabkan stres. Terima kasih, itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi mobilitas sosial. Semoga ada manfaatnya. Tetap stay at home. Jangan lupa Bapak ingatkan, bantulah pekerjaan orang tua kalian. Stay at home bukan berarti berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Selain kalian membaca beberapa literatur atau materi-materi yang telah diberikan oleh para dewan guru, bantulah pekerjaan orang tua kalian di rumah ya. Ringankanlah pekerjaan mereka, manfaatkanlah atau ambil hikmah dari social distancing ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.